that's a real pleasure and a very important moment for me to see that what we want. Kalau berbicara tentang dampak masa depan para pekerja dengan adanya Omnibus Law, pertama adalah yang namanya jaminan kerja itu tidak ada lagi. Tidak bisa lagi didapatkan oleh para kerja secara hakiki. Artinya harapan itu hanya sekedar harapan, tetapi tidak akan pernah terimplementasi didapatkan secara baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mengistilahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah melakukan sebuah kanalisasi bagi para pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Tapi pada akhirnya ternyata pekerja ini pekerjaannya itu adalah dibatasi oleh waktu sehingga tidak bisa mendapatkan dia sebagai pekerja tetap. Ini juga menjadi sebuah persoalan. Dan persoalan-persoalan lainnya adalah perbedaan antara karyawan tetap dengan karyawan kontrak, bahwa fasilitas yang didapat oleh karyawan tetap itu jauh lebih baik daripada karyawan kontrak. Karena sekarang ada Omnibus Law dan itu melegalkan tentang perjanjian kontrak, maka perusahaan pengusaha sekarang ini merekrut pekerja dengan cara kontrak selama mereka butuhkan. Apabila mereka sudah tidak membutuhkan, maka mereka tinggal menyelesaikan kontrak tersebut. Yang kami banyak dilakukan oleh pengusaha itu, yang seharusnya menjadi kewajiban mereka untuk membayar kompensasi terhadap pekerja kontrak yang diputus, mereka tidak melakukan itu. Dan kami harus menempuh atau jalur hukum untuk mendapatkan hak kami itu. Sesarengan Dari rosok. bakale rosok. Lagi yang mana sekarang perusahaan melakukan sebuah sistem kontrak itu melalui dengan harian lepas dan itu tidak berkekuatan hukum. Dan banyak perusahaan-perusahaan melakukan sebuah PHK dengan melakukan efisiensi, salah satunya tidak membayarkan hak pekerja dengan penuh. Untuk ke depan saya rasa kemungkinan di Indonesia tidak ada lagi namanya karyawan tetap. Perusahaan akan menggunakan sistem kontrak. Bahkan sekarang memanipulasi dengan sistem magang, di mana upahnya yang pekerja magang ini lebih rendah daripada upah minimum yang berlaku. Ini sudah banyak praktek-praktek seperti itu. Karena diberikan celah. Karena dulu itu bahwa ketika kontrak tidak dibuat secara tertulis, itu akan ada sanksi. Tapi sekarang di Omnibus Law tidak ada sanksi apapun, gitu. Sehingga memudahkan mereka ini membuat kontrak suka-suka. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada perusahaan yang memerlukan kontrak 1 bulan sekali kontrak. 1 bulan kontrak diselesaikan, kemudian seminggu jeda, 1 bulan lagi diperpanjang, seperti itu. Sehingga pekerja tidak memiliki kepastian kerja, gitu. Ini kontrak ke depan Indonesia saya rasa lebih banyak karyawan pekerja kontrak daripada pekerja tetapnya. ya informal sebelum ada Omnibus Law sudah sangat terpuruk. Ketika Omnibus Law disahkan lebih terpuruk lagi. Karena mereka tidak punya kepastian kerja. Mereka tidak punya jaminan kerja. Mereka tidak punya kepastian upah. Mereka tidak punya jaminan upah. Mereka tidak punya jaminan sosial. Dan mereka tidak punya kepastian jaminan sosial. Ini semua berdampak buruk. Bukan hanya saja sektor formal. Sektor informal pun akan mengalami hal yang sama. Nah, oleh karena itu, kondisi-kondisi kerja yang lebih baik yang kita harapkan melalui regulasi yang ada, melalui undang-undang di luar daripada undang-undang Cipta Kerja, sebetulnya itu yang diharapkan. Akhir-akhir ini, beberapa waktu yang lalu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja, salah satu contoh adalah pekerja informal di sektor transportasi ojek online, di mana di situ dikategorikan atau dikatakan oleh pemerintah melalui Menaker mendapatkan tunjangan hari raya keagamaan. Fakta yang terjadi apa? Karena itu dianggap sebagai mitra, maka sampai dengan hari ini mereka tidak mendapatkan kepastian apapun. Maka kalau ingin melakukan sebuah perubahan secara general,
baik sektor formal maupun informal itu harus mendapatkan kesejahteraannya sama, hanya mereka berbeda kategorinya karena mereka mempunyai sebuah perjanjian kerja tersendiri. Itu yang juga menjadi catatan. Itu hanya orang-orang tertentu saja. Kayak gitu. Iya, kalau dampak terhadap informal, saya rasa itu memang sangat signifikan juga ya. Karena banyak sektor informal ini juga kayak kepastian kerja juga belum ada. Mereka tidak tahu, contohnya ojek online itu kan mereka tidak memiliki kepastiannya itu. Tidak diketahui siapa bosnya, siapa pengusahanya, seperti itu. Nah, beberapa serikat memang pada saat ini untuk konsen bagaimana membuat sebuah draft regulasi untuk bisa memberikan kepastian bahwa mereka punya majikan. Selama ini majikan mereka adalah aplikasi. Nah, pemerintah belum bisa memfasilitasi itu. Contoh kemarin, masalah THR saja, pemerintah aja pelin-pelan. Satu sisi pertama kali menyampaikan bahwa tahun ini ojek online akan mendapatkan tunjangan hari raya. Tapi baru seminggu kemudian kontra statement bahwa bukan seperti itu maksudnya. Karena pemerintah bingung duitnya dari mana. Majikannya siapa ya? Siapa yang akan diminta orang membayar mereka THR-nya. Dan hal ini akan sangat berdampak. Mereka tidak memiliki kepastian apapun. Ini yang menjadi sulit bagi kami berkaitan dengan para pekerja informal. Salah satu menurut penglihatan kami bahwa salah satu pekerja yang bermitra adalah online driver online, yang mana kami melihat bahwa terjadi ketidakseimbangan antara sebagai mitra. Dan tetapi kami memang saat ini sulit karena pekerja online ini tidak tergabung di dalam serikat pekerja. Dan itu mewakili harus karena berada di seluruh negara Indonesia, di daerah-daerah di Indonesia, maka kami sulit untuk mengkonsolidasikan mereka. Padahal secara peraturan ketenagakerjaan sebagai mitra kerja mereka banyak sekali dirugikan menurut pemahaman kami. Perusahaan dengan seenaknya melakukan sebuah PHK dengan alasan efisiensi, dengan valid gitu. Terus ada lagi sekarang tidak ada lagi yang namanya pengangkatan karyawan tetap. Semuanya itu harian lepas, outsourcing, kontrak pendek 1 atau 2-3 bulan. Kesananya harian lepas lagi seperti itu. Itu adalah produk-produk yang ada di garmen, PT-PT garmen tekstil itu sudah dilakukan oleh pihak perusahaan dengan melakukan adanya Omnibus Law seperti itu. Sebelum adanya Omnibus Law, karyawan dipekerjakan 3 bulan kontrak ke-1 dan kontrak kedua 6 bulan dan kontrak ketiga 1 tahun diangkat karyawan tetap. Dan adanya Omnibus Law ini sekarang kontrak itu tidak menentu. Kadang 2 bulan, kadang ada yang 3 bulan putus kontrak. Terus sekarang pindah ke yayasan atau harian lepas, ambil dari yayasan. Dampaknya sangat luar biasa sekali, besar, sangat luar biasa sekali besarnya, terutama pada pekerja perempuan, karena di situ pekerja perempuan tidak bisa lagi mendapatkan hak cutinya yang seharusnya itu menjadi hak mereka semenjak adanya Omnibus Law itu tidak bisa lagi. Karena apa? Karena setiap perempuan yang hamil itu tidak diperpanjang hubungan kerjanya, di PKWT-nya dipotong pas dia hamil nanti. Jadi pas dia lahiran itu tidak mendapatkan pekerjaan lagi gitu. Seperti itu. Kalau untuk hak perempuan itu ya seperti halnya karena kan sekarang sistemnya sistem kontrak. Jadi pas udah ketahuan dia hamil, dia diputus kontrak secara sepihak. Dan untuk dipekerjakan kembali itu sulit. Sebelum Omnibus Law, semua perempuan bisa bekerja dengan nyaman, aman, tanpa ada rasa khawatir tentang
mau diputus atau mau kerja lagi seperti itu. Kalaupun mereka masih kerja, mereka akan mendapatkan hak cuti selama 3 bulan. Dan kalaupun mereka masih membutuhkan cuti, mereka akan boleh ditambah lagi gitu. Tapi setelah Omnibus Law itu semuanya tidak dapat lagi gitu. Karena tadi kalau hamil udah diputus kontraknya seperti itu. Untuk kekerasan berbasis gender yang dilakukan sekarang itu adanya contoh. Salah satunya pekerja perempuan. Pekerja perempuan di saat dia tidak mendapatkan target, dia itu dimarahi. Terus dia disuruh keluar. Ya. Kalau dia tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan perusahaan, maka dia akan di-out. Dengan upah tidak dibayarkan, dengan upah yang nol secara undang-undang Omnibus Law 0,5 seperti itu. Ada Kak.